Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh informatika. Adapun kompetensi dasarnya 3.10 computational thinking untuk persoalan komputasi dan otomasi yang lebih kompleks dari sebelumnya. 4.10 menyelesaikan persoalan-persoalan komputasi dan otomasi yang mengandung jejaring, pola, dan algoritmik yang lebih kompleks. Tujuan pembelajarannya 3.10.1 mengamati berbagai persoalan yang berkaitan dengan teknik computational thinking. 3.10.2 mengasosiasikan persoalan yang bisa diselesaikan dengan menggunakan teknik computational thinking. 4.10.1 mencoba menyelesaikan berbagai persoalan dengan teknik computational thinking. 4.10.2 mengkomunikasikan berbagai persoalan yang mampu diselesaikan dengan teknik computational thinking. Computational thinking atau berpikir komputasional adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer atau informatika. Yang pertama yaitu decomposition atau penguraian, adalah kemampuan memecah data, proses atau masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola. Misalnya, memecah atau membagi drive atau directory dalam sebuah komputer berdasarkan komponen penyusunnya, seperti file dan directory. Yang kedua, pattern recognition atau pengenal pola, yaitu kemampuan untuk melihat persamaan atau bahkan perbedaan pola, tren dan keteraturan dalam data yang nantinya akan digunakan dalam membuat prediksi dan penyajian data. Misalnya, mengenali pola file dokumen, file system, file execution atau struktur data atau file. Yang ketiga, abstraction atau abstraksi, yaitu melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan tersebut. Misalnya, dengan menempatkan semua file sistem di folder Windows, file program di folder program files, file data atau dokumen di folder My Document, dan file pendukung di drive atau directory terpisah. Yang berikutnya, algoritma design atau desain algoritma, yaitu mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara step by step, langkah demi langkah, tahapan demi tahapan, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Misalnya, bagaimanakah langkah mencari file-file dokumen yang ada dalam sebuah komputer. Karakteristik berpikir komputasi adalah yang pertama, mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. Yang kedua, mampu mengorganisasi dan menganalisa data. Yang ketiga, mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. Yang keempat, mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. Yang kelima, mampu melakukan identifikasi, analisa, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah
atau cara sumber daya yang efisien dan efektif. Yang keenam, mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. Yang pertama adalah contoh computational thinking atau CT, yaitu bagaimanakah organizing atau pengorganisasian, cara mengenali dan mengklasifikasi organisme secara efektif dan efisien. Yang pertama langkahnya untuk decomposition, yaitu melihat dengan cara yang berbeda bagaimana organisme dapat diklasifikasikan, misalnya dengan membagi organisme tersebut berdasarkan habitatnya. Organisme tersebut hidup di air atau organisme tersebut memiliki sayap untuk dapat terbang di udara. Yang kedua, pattern recognition, mengembangkan metode untuk mengklasifikasikan dengan efisien beberapa organisme berdasarkan karakteristik bersama. Yang ketiga, abstraksi, menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengklasifikasikan beberapa organisme berdasarkan metode ini dapat membantu untuk memprediksi beberapa banyak pertanyaan atau klasifikasi yang dibutuhkan untuk mengklasifikasikan semua organisme yang diketahui. Dan yang keempat, algorithm design. Pada bagian ini, Anda tidak mengembangkan algoritma, tetapi Anda mungkin berpikir cara lain yang lebih efisien untuk 40 klasifikasi, 40 mengklasifikasikan organisme di luar metode yang digunakan dalam kegiatan ini. Contoh computational thinking yang kedua, yaitu robot pengumpul permen. Seperti ini tabelnya. S adalah start, F adalah finish, dan di sana setiap sel atau kotak di sana ada sebuah permen, yaitu jumlah permen. Jadi robot Candy diprogram untuk mengumpulkan permen sebanyak mungkin yang terhampar di lantai, yang terdiri dari petak-petak. Tugas tersebut dilakukan pada saat robot berjalan melalui petak demi petak lantai. Setiap petak di lantai sebagai tergambar di samping memiliki 0, 1, 2, atau 3 permen. Robot Candy mulai dari petak S atau start, ya, untuk start di kiri bawah dan berakhir di petak F untuk finish di kanan atas. Namun, robot Candy memiliki keterbatasan. Setiap kali berpindah, dia hanya bisa berpindah dari satu petak ke petak berikutnya di sebelah kanannya atau di sebelah atasnya. Jadi kanan atau atas. Seperti itu. Mengingat robot Candy akan mengumpulkan permen sebanyak-banyaknya, berapa banyak permen yang dikumpulkan oleh robot Candy tersebut? Ya, ini pilihannya: A10, B12, C14, D16, E13. Salah satu pendekatannya adalah mengisi tabel terbaik dari permen yang bisa dikumpulkan, mengisi sapuan diagonal dari tabel. Awalnya kita punya 0 permen, jadi kita bisa memikirkan tabel sebagai berikut. Seperti ini tabelnya. Kemudian, di mana elemen dicetak dengan huruf tebal adalah jumlah maksimal permen yang bisa kita capai setiap sel. Dengan bergerak naik, robot akan mendapatkan 3 permen, dan dengan bergerak ke kanan, robot akan mendapatkan 0 permen. Jadi kita bisa memperbarui tabel kita. Ini tabelnya.
Perhatikan sel yang ada di sebelah kanan angka 3 yang dicetak tebal dan di atas angka 0 yang dicetak tebal. Berapakah jumlah maksimum permen yang bisa kita kumpulkan untuk sampai ke sel ini? Kita harus sampai ke sel ini setelah mengumpulkan 3, bukan 0 permen. Jadi kita bisa berada di sel ini setelah mengumpulkan 4 permen. Melanjutkan dengan cara ini, kita dapat melihat bahwa jumlah maksimal permen yang bisa kita kumpulkan di dalam sebuah sel adalah jumlah permen dalam sel tersebut, ditambah dan jumlah permen yang tersebar antara sel di sebelah kiri atas, sel di sebelah bawahnya. Secara matematis, hal ini dapat dinyatakan dengan V kurung buka I, 0 kurung tutup sama dengan 0. V kurung buka 0, J sama dengan 0. V kurung buka I, J sama dengan C. Kurung buka I, J kurung tutup plus mak kurung kurawal. V kurung buka I kurang 1, J kurung tutup, V kurung buka I, J kurang 1 kurung tutup kurung kurawal, di mana V kurung buka I, J adalah jumlah maksimum permen yang didapat dikumpulkan di sel I dan J, dan C kurung buka I, J adalah jumlah permen dalam grid pada sel kurung buka I, J pada awalnya. Jika kita ingin mengacu ke sel paling kiri dan paling bawah, kita perlu menambahkan kolom angka 0 ke kiri dan deretan angka 0 ke bagian bawah tabel. Dengan menerapkan hubungan ini, kita bisa mengisi sisa tabel sebagai berikut. Oleh karena itu, kita bisa mengumpulkan 14 permen di sel F. Jadi finishnya nilainya adalah 14. Sehingga pilihan jawaban yang benar adalah C, 14 jumlahnya. Untuk lebih mempermudah kita memahaminya, sekarang kita lihat. Di sini ya, robot candy ya, dimulai dari paling bawah start, kemudian F di sini finishnya. Ini adalah permen-permennya ya, yang berserakan yang akan dikumpulkan oleh robot candy. Di sini adalah sama ya, tabel ini ya dituliskan dalam bentuk nilainya. Misalkan di sini 3 permennya 3, sini permennya 2, 2, sini 1, 1, di sini permennya 2, 2, dan seterusnya. Dan seterusnya seperti itu. Dan kita harus ingat bahwasanya robot candy di sini ya akan melihat nilai sel ya, membandingkan sel sebelah kanan di sini ya dan di bawahnya ya. Kita terapkan seperti ini ya caranya. Yang pertama, kita mulai dari start di sini ya. 0 di sini. Kemudian di sini 3. Oke, di sini 3 permen, sini 3. Kemudian 3 ditambah 2 permen, nilainya 5, seperti itu. Kemudian di sini 5 nilainya, 5 permen. Ditambah 1 permen, jadi 6 permen. Oke, 6 permen. Kemudian di sini nilainya 6. 6 ditambah 2 permen, maka nilainya 8. Sekarang kita ke samping kanan. Sini mulai 0 ya. Kemudian di sini 0 juga, nih startnya dari mulai 0, di samping sebelah kanan nilainya 0. Oke. Kemudian ini ada 1 permen, ini 1 permen ya. Kemudian di sini 1 ditambah 3 permen, jadinya 4. Oke. Kemudian di sini nilainya 4 ditambah 0 sehingga nilainya adalah 4. Seperti itu. Kita lanjut.
di sini. Ini 3 ditambah 1 permen ya. Jadi 3 ditambah ini 3 ya. Ditambah di sini 1 permen nilainya 4. Oke, sini 4 berarti. Kemudian ditambah 0. 4 tambah 0 4 permen. Kemudian ditambah 2 permen. Jadi nilainya 6 permen. Kemudian ditambah 0 sini 6. Ya, 4 ditambah 6, maaf 6 ya, nilai 6 di sini 6 ditambah 0 jadi 6 nilainya. Kemudian kita lanjut di sini. Di sini nilai di sini adalah 5. Sini. Dari mana 5? 5 itu didapat dari 3 permen ditambah 2 permen jadi 5 permen. 5 permen ditambah 2 permen sini jadi 7. Oke, 7. Kemudian di sini 0. Jadi 7 tambah 0 sini 7. Oke, seperti itu. Kemudian 7 ditambah 2 permen. Oke, jadi 9. Sini 9. 9 ditambah 1 permen jadinya 10. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjut di sini. Di sini adalah nilainya 6. Di sini 6. Dan di sini permen di sini nilainya jumlahnya 7. Ingat, robot Candy akan mengambil nilai terbesar, yaitu ya di sini akan kita tentukan ya nilai di sininya. Sini akan kita tentukan. Nah, sebelah kiri nilainya 6 ya, sel sebelah kiri, dan di bawahnya ya yaitu 7, maka yang diambil adalah 7. Sehingga di sini 7 ditambah dengan 2. Nah, sehingga nilainya 9. Oke, 9 ditambah 0 sini, maka jumlahnya 9. Kemudian ditambah 2 permen, 9 ditambah 2 11, seperti itu. Kemudian 11 ditambah 3 berarti nilainya 14, seperti itu. Kita lanjut untuk nilai di sini. Oke. Di sini nilai di sini adalah 8 ya. Di sini nilai 8 nih. Sedangkan di bawahnya nilainya adalah 9. Ingat, robot itu akan mengambil yang nilainya paling besar. Ini 8 ya. Ini 9. Berarti yang diambil adalah 9. 9 ditambah 0 di sini, maka hasilnya 9. Seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian 9 ditambah 1 permen di sini, maka 10 nilainya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Di sini nilainya adalah 10 ya, 10. Kemudian di bawahnya adalah nilainya 11. Situ. Maka yang diambil bukan 10 untuk menambahkan 1 permen ini, tetapi yang di bawahnya, yang di sini yang ditambahkan. Ini 11 nilainya. Berarti 11 ditambah 1 permen nilainya 12. Sekarang kita lihat di sini 12 dan 14. Maka yang diambil untuk jenisnya adalah nilainya 14. Seperti itu caranya. Oke, sehingga pilihan yang benar jawabannya adalah C, 14. Oke. Semoga kalian bisa memahami materi ini ya, dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Adapun tugas mandirinya, link tugas mandiri akan diberikan setelah memahami materi ini. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.